Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, memahami apa-apa yang kita pelajari serta mengamalkan apa-apa yang kita pahami sesuai dengan apa yang telah Allah amanahkan terhadap diri kita masing-masing. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat. Sahabat Tobi, alhamdulillah kembali kita bersua dalam pembahasan dalam diskusi tausiah qalbi. Dan pada kesempatan ini saya mengambil judul yaitu langkah taubat. Tapi sebelumnya marilah kita mulai diskusi kita ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tobi, kata langkah pada judul langkah taubat, metafora langkah ini adalah menunjukkan inilah kita insan, bahwa hakikat insan itu adalah selalu berusaha, berikhtiar ya, untuk selalu belajar mengenali diri kita. Nah, sahabat Tobi, saya mengawali diskusi ini dengan beberapa poin-poin yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yang mungkin ada kaitannya dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu hakikat hidup manusia itu adalah bersyukur, sahabat Tobi. Bersyukur artinya menikmati segala anugerah sekaligus musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan aktivitas bersyukur ini ternyata adalah taubat, yang artinya kembali. Dan sebagai media dari taubat itu sendiri adalah sholat. Sholat yang tegak, sahabat Tobi. Maka kita bisa bayangkan ketika sholat kita tidak tegak, maka inilah kondisi di mana kita akan terus-menerus menzolimi diri kita sendiri. Dan taubat ini tentu tidak serta-merta terkait dengan ibadah-ibadah lahiriah semata, tapi yang paling mendasar ini adalah merupakan bagian dari akidah dan keimanan. Yang kedua hal ini adalah merupakan hal yang gaib, sahabat Tobi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi akidah dan iman ini adalah merupakan salah satu pencirian, sahabat Tobi, dari orang-orang yang beriman. Orang yang bertaubat menjadi ciri dari orang yang bertakwa, atau yang kita sebut dengan muttaqin, yaitu orang yang menemukan jawaban atas keraguannya melalui orang yang hidup. Nah, ini harus kita garis bawahi ya, sahabat Tobi. Melalui orang yang hidup Al-Quran dalam dadanya. Sehingga muncullah keyakinan. Muncullah iman, tapi bukan keimanan yang semu, sahabat Tobi. Tapi keimanan yang berlandaskan pada satu kesaksian atau syahadat. Pengakuan yang disaksikan. Nah, tentu pertanyaannya, kenapa kita harus taubat? Ya, mungkin jawabannya yang sederhana adalah
karena kita tidak berada di dalam rahim lagi, sahabat Tobi. Posisi di dalam rahim adalah posisi terbaiknya manusia, di mana ia selalu terhubung dengan Tuhannya. Itulah surga. Maka ketika manusia terlahir ke dunia, dimulailah kehidupan baru di neraka dunia. Dunia adalah syahwat, di mana 9 lubang pada diri manusia menjadi sumber dosa. Dan karena syahwat ini tadilah, maka kita pun menjadi lupa, menjadi terputus, tidak terhubung dengan ruh kita, dan jatuhlah predikat kafir pada diri kita semua. Sahabat Tobi, satu fenomena yang mungkin bisa kita lihat. Ketika seorang bayi yang lahir di dunia, maka bahasa yang pertama adalah menangis. Mungkin ya sahabat Tobi, mungkin ketika bayi tadi pindah dari alam rahim ke dunia, dia sudah melihat betapa beratnya hari-hari yang akan dilalui di dalam kehidupan dunia. Sementara orang-orang yang menyambut kelahiran kita itu tersenyum, tertawa, bahagia dan sukacita. Dan ketika orang meninggal dunia, ini adalah kebalikannya, di mana orang yang dulu tertawa, bahagia, sukacita menyambut kelahiran kita berubah menjadi duka cita, menangis. Sementara kita yang telah mengenal diri kita, tentu kita akan kembali dengan bahagia. Ibarat seorang kekasih yang tidak sabar bertemu dengan kekasih hatinya. Jadi kalau kita berbelanja di Indomaret atau Alfamart, begitu kita membuka pintu, maka kita akan disambut dengan salam. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, gitu ya sahabat Tobi. Jadi begitu juga mungkin ya sahabat Tobi, ketika bayi lahir tadi akan disambut, selamat datang di neraka dunia, selamat berlalai ria, gitu ya. Nah, jadi neraka dunia ini adalah syahwat sahabat Tobi. Dunia adalah ibarat wanita, wanita yang mungkin semakin tua akan semakin cantik dan indah dan semakin memperdayakan. Nah, intinya sahabat Tobi, jalan taubat itu telah Allah rangkum dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Langkah apa yang pertama itu yaitu membaca Bismillah dengan syir dalam hati, sebut tolong ya Allah. Dan tentu hal ini juga bersesuaian dengan jantungnya surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Kemudian langkah kedua, kita harus mengenali apa yang menjadi dua bagian pertama, syariat tarekat, dan dua bagian kedua yaitu hakikat dan ma'rifat pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan juga ini merupakan bagian dari syahadat pertama dan syahadat yang kedua. Bismillah adalah kunci pembuka Rahman atau alam khayali. Bismillah adalah Islam. Maka ketika kita sudah bersaksi untuk masuk ke dalam Islam, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah, ya, secara keseluruhan. Artinya mencakup sisi lahiriah maupun batiniah. Nah, Rahman adalah hakikat dan Rahim adalah ma'rifat. Sahabat Tobi, pembahasan hal ini tentulah tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Tentu kita memerlukan bimbingan seorang mursyid, ahli ruhani yang tentunya telah Allah tetapkan. Dan sahabat Tobi, langkah yang ketiga yaitu kenalilah diri. Caranya dengan belajar dari sejarah, khususnya sejarah penciptaan manusia pertama, ya, yang diturunkan Allah dari alam akhirat ke alam dunia. Belajar dari apa-apa yang kita keluarkan dari diri kita. Sebagaimana kisah Nabiullah Adam alaihissalam yang mengenali Tuhannya melalui sisi batin atau sisi dunianya, yaitu melalui Siti Hawa. Demikian sahabat Tobi penjelasan singkat
mengenai langkah-langkah taubat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.